Al-Quran, Surat An-Nisa. Juz 5. Ayat 24. Tafsirnya, dan diharamkan bagimu wanita-wanita yang bersuami untuk dikawini, sebelum bercerai dengan suami-suami mereka itu, baik mereka merdeka atau budak dan beragama Islam kecuali wanita-wanita yang kamu miliki, yakni hamba-hamba sahaya yang tertawan, maka mereka boleh kamu campuri walaupun mereka punya suami di negeri perang, yakni setelah istibro, atau membersihkan rahimnya sebagai ketetapan dari Allah. Kitabah mansub sebagai masdar dari lafadz zalika, artinya telah ditetapkan sebagai suatu ketetapan dari Allah atas kamu, dan dihalalkan, ada yang membaca uhilla bentuk pasif, ada pula ahala bentuk aktif, bagi kamu selain yang demikian itu, artinya selain dari wanita-wanita yang telah diharamkan tadi. Bahwa kamu mencari istri dengan hartamu baik dengan mas kawin atau lainnya, untuk dikawini dan bukan untuk dizinahi. Maka istri-istri, dengan arti faman, yang telah kamu nikmati, artinya campuri, di antara mereka dengan jalan menyetubuhi mereka, maka berikanlah kepada mereka upah mereka, maksudnya mas kawin mereka yang telah kamu tetapkan itu, sebagai suatu kewajiban. Dan kamu tidaklah berdosa mengenai sesuatu yang telah saling kamu relakan, dengan mereka, setelah ditetapkan itu, baik dengan menurunkan, menambah atau merelakannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan ciptaannya, lagi Maha bijaksana, dalam mengatur kepentingan mereka. Ayat 25. Tafsirnya. Dan siapa yang tidak cukup biayanya untuk mengawini wanita-wanita merdeka, bukan budak, lagi beriman, ini yang berlaku menurut kebiasaan sehingga mafhumnya tidak berlaku, maka hamba sahaya yang kamu miliki, yang akan dikawininya, yakni dari golongan wanita-wanita kamu yang beriman. Dan Allah lebih mengetahui keimananmu, maka cukuplah kamu lihat lahirnya saja, sedangkan batinnya serahkanlah kepadanya karena dia mengetahui seluk-beluknya. Dan berapa banyaknya hamba sahaya yang lebih tinggi mutu keimanannya daripada wanita merdeka. Ini merupakan bujukan agar bersedia kawin dengan hamba sahaya, sebagian kamu berasal dari sebagian yang lain, maksudnya kamu dan mereka itu sama-sama beragama Islam, maka janganlah merasa keberatan untuk mengawini mereka, karena itu kawinilah mereka dengan seizin majikannya, artinya tuan dan pemiliknya, dan berikanlah kepada mereka upah, maksudnya mahar atau mas kawin mereka secara baik-baik tanpa melalaikan atau menguranginya, sedangkan mereka pun hendaknya memelihara diri menjadi hal, bukan melacurkan diri, atau berzina secara terang-terangan, serta tidak pula mengambil gundik atau selir untuk berbuat zina secara sembunyi-sembunyi. Maka, jika mereka telah menjaga diri artinya dikawinkan, dalam suatu kiroat dibaca ahsona, artinya telah kawin, lalu mereka melakukan perbuatan keji maksudnya berzina, maka atas mereka separuh dari yang berlaku atas wanita-wanita merdeka, yakni yang masih perawan jika mereka berzina berupa hukuman, atau hudud, yaitu dengan didera 50 kali dan diasingkan setengah tahun. Dan kepada mereka ini dikiaskan hukuman bagi budak lelaki. Dan kawinnya hamba sahaya itu tidaklah dijadikan syarat untuk wajibnya hukuman, tetapi hanyalah untuk menunjukkan pada dasarnya mereka itu tidak menerima hukum rajam. Demikian itu, maksudnya diperbolehkannya mengawini hamba sahaya sewaktu tak ada biaya itu, ialah bagi orang yang takut akan berzina. Anat, artinya yang asli ialah masyakot atau kesulitan. Dinamakan zina demikian ialah karena dialah yang menyebabkan seseorang menerima hukuman berat di dunia dan siksa pedih di akhirat di antara kamu. Ini berarti berbeda bagi orang yang tidak merasa khawatir dirinya akan jatuh dalam perzinaan, maka tidak halal baginya mengawini hamba sahaya itu. Demikian pula orang yang punya biaya untuk mengawini wanita-wanita merdeka. Pendapat ini juga dianut oleh Syafi'i. Hanya dalam firman Allah, di antara wanita-wanitamu yang beriman, menurut Syafi'i, tidak termasuk wanita-wanita kafir sehingga tidak boleh kawin walau ia dalam keadaan tidak mampu dan takut dirinya akan jatuh dalam perbuatan maksiat. Dan jika kamu bersabar, artinya tidak mengawini hamba sahaya, itu lebih baik bagi kamu agar kamu tidak mempunyai anak yang berstatus budak atau hamba sahaya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dengan memberikan kelapangan dalam masalah itu. Ayat 26. Tafsirnya, Allah hendak menerangkan padamu syariat-syariat agamamu, dan kepentingan-kepentingan dirimu, dan memimpin kepada sunnah-sunnah, atau jalan-jalan orang-orang yang sebelum kamu, dari para nabi dalam soal menghalalkan dan mengharamkan, sehingga kamu dapat mengikuti mereka serta menerima tobatmu, dan membawa kamu kembali dari perbuatan maksiatmu selama ini kepada menaatinya. Dan Allah Maha mengetahui keadaanmu, lagi Maha bijaksana, mengenai rencana dan peraturan-peraturannya terhadapmu. Ayat 27. Tafsirnya, dan Allah hendak menerima tobatmu, diulangnya di sini untuk menjadi dasar pembinaan, sementara orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya ingin, yakni orang-orang Yahudi, Nasrani atau Majusi, atau yang gemar berzina, agar kamu berpaling sejauh-jauhnya artinya menyimpang dari kebenaran dengan berbuat apa yang diharamkan, sehingga kamu akan menjadi seperti mereka pula. Ayat 28. Tafsirnya, Allah hendak memberi keringanan kepadamu artinya memudahkan hukum-hukum syariat, karena manusia dijadikan bersifat lemah tidak tahan menghadapi wanita dan godaan seksual. Shadaqallahul Azim.